Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedahan materi kita hari ini. Jujur aja, saya antusias banget nih, karena kita bakal ngebongkar sebuah teks kuno yang, wow, luar biasa mendalam. Kita bakal menyelami esensi dari surat ke-51 dalam Al-Quran, yaitu Az-Zariyat. Lewat pembahasan visual ini, kita mau ngumpas suntas salah satu misteri terbesar umat manusia. Sesuatu yang, ya mungkin sering banget terlintas di benak kita pas lagi bengong sendirian. Kita bakal lihat gimana teks kuno ini nyatanya ngasih cetak biru yang benar-benar relevan buat kehidupan modern kita sekarang. Pernah nggak sih tiba-tiba pertanyaan ini muncul gitu aja di kepala Anda? Untuk apa sih aku hidup? Seringnya tuh kita kejebakan sama rutinitas. Bangun tidur, berangkat kerja, pulang scrolling HP, tidur lagi, terus aja diulang besoknya. Udah kayak robot yang jalan pakai mode autopilot. Sibuk sih, ya sibuk banget, tapi kita beneran tahu nggak sih arah kesibukan ini kemana? Nah, pertanyaan eksistensial inilah yang secara langsung dijawab oleh surat Az-Zariyat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Alam semesta memiliki tujuan. Biar gampang mahamin perasaan hampa kita yang skalanya mikro, teks ini ngajak kita mundur dikit buat ngelihat panggung yang jauh lebih gede, alam semesta secara keseluruhan. Nama Adzariyat sendiri secara harfiah itu artinya angin yang menerbangkan debu. Teks ini dibuka pakai sumpah demi fenomena-fenomena alam. Kenapa harus angin, coba? Karena angin itu bertiup bukan karena kebetulan belaka. Hembusannya itu bagian dari sebuah rancangan spesifik yang punya niat dan tujuan yang jelas. Dari sini, kita diajak buat sadar sama satu prinsip fundamental. Nggak ada satupun hal di alam semesta ini yang diciptain secara acak atau sia-sia. Coba dia perhatiin gimana elemen-elemen ini bekerja. Angin nggak cuma sekedar lewat, dia nebarin biji-bijian, dia ngebersihin udara. Awan juga nggak cuma nongkrong di langit, dia bawa hujan yang ngasih kehidupan ke bumi. Kapal diciptain buat berlayar dan ngehubungin peradaban. Terus ada malaikat yang beroperasi buat ngatur dan distribusin urusan alam semesta. Logikanya tuh dapat banget kan? Kalau awan, angin, sama kapal aja punya tujuan yang sejelas itu di pergerakannya, apalagi kita, manusia yang dikasih akal sama kesadaran. Kita jelas nggak diciptain cuma buat hanyut tanpa kemudi. Lanjut ke bagian 2, tujuan utama penciptaan manusia. Nah, setelah lihat gimana terstrukturnya alam semesta, sekarang kita zoom in lagi ke kehidupan individu manusia. Bersiaplah, karena ini dia jawaban eksistensial yang kita cari dari tadi. Ayat ke-56. Ini benar-benar pernyataan tesis yang paling kuat, paling fundamental soal tujuan eksistensial kita di seluruh teks ini. Perhatiin ketegasannya. Gak ada pengecualian, bukan kebetulan, dan jelas bukan hal yang sia-sia. Satu-satunya alasan kenapa kita ada dan masih napas hari ini tuh cuma buat satu kata ini. Ibadah atau pengabdian kepada Sang Pencipta. Tapi tunggu dulu, poin krusialnya itu ada di pemahaman kita soal kata ibadah. Sering banget kita mikir ibadah itu ya cuma ritual di tempat ibadah aja. Tapi perhatiin konsep ini tuh momen yang bisa ngubah perspektif Anda 180 derajat. Bekerja, makan, bahkan tidur aja itu bisa jadi ibadah. Kok bisa? Semuanya balik lagi ke niat. Kalau Anda tidur supaya besok badannya fit buat berbuat baik, tidurnya itu dihitung ibadah. Kalau Anda kerja keras buat nafkahi keluarga supaya bisa hidup tenang, kerjanya itu juga ibadah. Cuma dengan niat yang benar, seluruh rutinitas harian yang tadinya cuma autopilot berubah jadi pengabdian yang super bermakna. Sekarang kita masuk bagian ketiga, teladan dan peringatan masa lalu. Paham konsepnya itu satu hal, tapi apa jadinya kalau kita nolak tujuan ini? Teks ini nggak cuma ngasih teori filosofis, tapi juga ngasih studi kasus nyata dari sejarah. Ada perbandingan yang kontras banget di sini. Di satu sisi, kalau kita ngejar tujuan sejati, itu bawa kedamaian, karena fokusnya ke hal yang abadi. Tapi di sisi lain, tujuan-tujuan palsu, kayak gila harta tanpa batas, haus popularitas, kekuasaan, atau kesenangan sesaat, itu cuma bakal ngelahirin kecemasan, sifat pelit, dan kesombongan. Bayangin aja, kalau tujuan hidup Anda murni cuma uang, Anda bakal terus-terusan takut miskin. Kalau tujuannya likes atau pujian, Anda bakal hancur pas nggak diakui lagi. Melelahkan banget kan ilusi kayak gini? Sebagai kebalikan dari tujuan palsu tadi, teks ini nampilin satu figur luar biasa, Nabi Ibrahim. Beliau ini teladan mutlak buat seseorang yang nggak pernah sekalipun kompromi sama tujuan hidupnya. Beliau rela ninggalin zona nyaman, ninggalin kaum penyembah berhala, ninggalin putranya di tengah gurun atas perintah Tuhan, bahkan nggak gentar sedikit pun ngadepin apinya Raja Namrud. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu, tauhid atau menyembah Tuhan. Keteguhannya benar-benar luar biasa. Ini ngasih kita sebuah pertanyaan reflektif. Seberapa kuat sih tujuan hidup Anda? Apa tujuan kita gampang goyah cuma karena omongan teman atau takut kehilangan sedikit materi? Dan kalau kita masih ngeyel, nggak yakin betapa bahayanya hidup tanpa arah yang benar, coba perhatiin peringatan sejarah dari bangsa Ad dan Tsamud.
Mereka ini bukan bangsa terbelakang loh. Fisik mereka luar biasa kuat, punya bangunan-bangunan pencakar langit di masanya, ekonominya makmur, teknologinya maju. Terus masalahnya di mana dong? Masalahnya, mereka kehilangan kompas eksistensial mereka. Mereka hidup murni cuma buat seneng-seneng, sombong, dan malah nolak utusan yang ngasih peringatan. Kemakmuran, tapi nggak dibarengi tujuan hidup yang benar, pada akhirnya berujung ke kehancuran yang tragis pakai angin topan dan petir. Instan banget. Oke, kita sampai di bagian keempat, panduan praktis menjalani hidup. Nah, mari kita tarik semua sejarah dan filosofi makro tadi jadi sesuatu yang lebih membumi. Yang bikin slide ini menarik banget adalah metaforanya. Bumi disebut telah dihamparkan. Maksudnya, bumi ini bukan cuma tempat nongkrong atau tempat kita jadi penonton pasif doang. Bumi ini adalah panggung. Panggung yang disiapin supaya kita bisa beraksi secara proaktif. Segala sesuatu diciptain berpasangan. Ada baik dan buruk, aktif dan pasif. Ini semua tuh ujian supaya kita bisa milih sendiri jalan spiritual kita. Intinya, tujuan hidup itu harus dikejar pakai tindakan nyata. Biar gampang diaplikasiin, kita bikin jadi 4 langkah simpel ya. Pertama, jadiin ayat 56 tadi sebagai pengingat tiap pagi. Ingetin diri sendiri pas baru melek apa tujuan utama Anda. Kedua, sebelum buka laptop atau mulai kerja, tata dulu niatnya, biar dicatat sebagai ibadah. Ketiga, cek ulang atau evaluasi. Ambisi sama tujuan harian aku sekarang ini sejalan sama tujuan akhir nggak ya? Nah yang keempat, ini krusial banget. Jangan nunda-nunda. Kalau Anda bisa berbuat baik atau tobat hari ini, lakuin sekarang. Jangan tunggu besok. 4 langkah ini beneran jadi rutinitas ampuh buat mutusin siklus hidup autopilot Anda. Berdasarkan semua panduan tadi, pada akhirnya teks ini ngebagi respons manusia ke dalam 3 kelompok utama. Coba perhatiin potongannya. Ada kelompok mukmin, mereka yang menerima dan paham tujuannya. Terus ada kelompok kafir yang terang-terangan nolak dan milih buat ngejar ilusi duniawi. Tapi yang paling bahaya mungkin itu kelompok yang ketiga ini, golongan lalai. Mereka ini aslinya secara intelektual tahu loh tujuan hidupnya apa, tapi sayangnya mereka nggak konsisten. Kadang ingat tapi ya lebih sering lupanya karena keasyikan sama kesibukan dunia. Coba deh, saya tantang Anda merenung bentar. Dari 3 potongan di chart ini, posisi Anda sekarang lagi ada di irisan yang mana? Dan akhirnya, ini bawa kita ke kesimpulan yang benar-benar menggugah hati. Teks ini ditutup pakai satu seruan yang super energik. Maka segeralah berlari. Bukan jalan santai, bukan nunggu nanti kalau udah pensiun, apalagi nunggu semua urusan dunia beres. Berlarilah. Waktu kita di panggung bumi ini beneran terbatas, dan yang namanya kematian nggak pernah ngirim jadwalnya duluan ke kita. Tolong jangan biarin hidup Anda lewat gitu aja, tanpa makna. Bangun, lurusin niat Anda, dan larilah menuju tujuan sejati Anda. Hari ini juga. Makasih banyak ya udah gabung di sesi pembedahan materi kali ini. Jadi, dengan sisa waktu yang Anda punya di dunia ini, ke arah mana Anda mau berlari mulai besok pagi. Sampai jumpa!